Pasukan Soviet pun maju dengan cepat di medan perang, di mana hal ini membuat pemerintah AS khawatir kalau Soviet akan segera menduduki seluruh Korea. Maka pada tanggal 10 Agustus 1945, dua perwira muda bernama Dean Rush dan Charles Bonesteel ditugaskan untuk menentukan zona pendudukan Amerika di Korea. Tugas ini adalah tugas mendadak yang diberikan pada mereka, sehingga Dean dan Charles tidak siap. Keduanya hanya berbekal peta dari National Geographic untuk memutuskan bahwa paralel ke-38 sebagai garis pemisah antara Korea yang diduduki Soviet dan Korea yang diduduki oleh Amerika. Garis lintang ini membagi semenanjung Korea kira-kira di tengah, menempatkan Seoul yang menjadi ibu kota Korea berada di bawah kendali Amerika. Pemisahan ini dilakukan begitu saja tanpa mengajak ahli geografis atau sejarah Korea untuk berkonsultasi. Dean dan Charles tidak menyadari bahwa mereka hampir mengulang sejarah, karena sebenarnya 40 tahun sebelumnya, di garis lintang paralel yang sama, garis pemisah itu telah digunakan Jepang dan Rusia pra-revolusioner untuk membagi Korea. Dean sendiri di kemudian hari menyatakan bahwa kalau dia tahu mengenai sejarah tersebut, dia kemungkinan besar akan memilih garis yang berbeda. Bagaimanapun, pembagian telah terjadi dan langsung diterima oleh Uni Soviet, sebuah keputusan yang cukup mengejutkan Amerika. Pembagian ini tertulis dalam perjanjian yang tercatat dalam General Order nomor 1 untuk penyerahan Jepang yang disiapkan oleh Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat dan disetujui oleh Presiden Harry Truman pada tanggal 17 Agustus 1945, menempatkan 16 juta orang Korea di zona Amerika dan 9 juta lainnya di zona Soviet. Sepanjang bulan Agustus itu, terjadi kebingungan dan konflik di tengah perayaan kebebasan dari kekuasaan Jepang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat Korea oleh para sekutunya. Masyarakat bahkan awalnya tidak menyadari bahwa Korea telah dibagi menjadi dua saat Soviet memasuki wilayah Pyongyang. Di saat yang bersamaan, sudah sejak awal hingga pertengahan Agustus, sebelum sekutu memasuki Korea, telah terjadi konflik di Seoul. Konflik ini diakibatkan oleh langkah Jenderal Nobuyuki Abe, Gubernur Jenderal Jepang terakhir di Korea, yang mulai menawarkan pada orang Korea untuk mengambil peran utama dalam penyerahan kekuasaan. Awalnya, Abe menawarkan posisi penting ini kepada Song Jin-woo, mantan kepala surat kabar The Dong-e-ilbo, yang juga merupakan aktivis kemerdekaan Korea di Semenanjung. Namun, Jin-woo menolak posisi tersebut karena curiga bahwa Abe ingin menjadikan Korea sebagai negara boneka Jepang. Saat itu, Jin-woo ingin menunggu sampai pemerintah sementara Korea kembali ke Semenanjung Korea dan membentuk pemerintahan Korea yang baru dan resmi, seperti yang diharapkan banyak orang. Masalahnya, di tanggal 15 Agustus, Abe kembali menawarkan posisi penting ini kepada Lee Hoon-hyung yang juga aktivis kemerdekaan Korea. Hoon-hyung menerima tawaran ini dan segera mengumumkan kepada publik bahwa Jepang telah menerima persyaratan penyerahan yang ditetapkan dalam deklarasi Potsdam yang membuat masyarakat Korea bersorak kegirangan karena berpikir telah mendapatkan kemerdekaan mereka dari Jepang. Beberapa waktu kemudian, dengan anggaran sebesar 20 juta yen dari pemerintah kolonial, Hoon-hyun mulai mengorganisasikan Komite Persiapan Kemerdekaan Korea atau CPKI yang segera mengambil alih situasi keamanan di kota dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di seluruh Semenanjung. Jin-woo marah dengan situasi ini, apalagi setelah dia melihat bahwa CPKI sebagian besar berisi orang-orang komunis. Hoon-hyun sempat membujuk Jin-woo, bahkan meyakinkannya untuk bergabung serta mendukung CPKI. Tetapi, setiap kali mereka bertemu untuk membicarakan masalah ini, dalam beberapa laporan, dikabarkan kalau pertemuan mereka selalu berakhir dengan pertengkaran sengit. Konflik pun semakin menjadi-jadi, apalagi selama beberapa minggu sebelum kedatangan Amerika di Seoul. Wilayah itu dibanjiri gelombang rumor yang dicurigai disebarkan oleh tentara Jepang untuk mengalihkan perhatian publik saat mereka bersiap untuk meninggalkan Semenanjung. Selain itu, rumor bahwa tentara Soviet akan tiba menggunakan kereta api ke Seoul telah menyebabkan kepanikan massal bagi sebagian masyarakat Korea, tapi menjadi sebuah perayaan bagi sebagian masyarakat Korea yang condong ke kiri. Rumor ini tampaknya hanya bagian dari pengalihan perhatian yang disebarkan tentara Jepang juga. Sebab bahkan Duta Besar Soviet di Seoul pun kebingungan dengan berita tersebut sampai dia menelpon untuk memeriksa apakah tentara Soviet benar-benar akan datang. Tidak berhenti sampai di situ saja. Rumor lain disebarkan melalui selebaran maupun siaran radio ilegal yang menuduh pembentukan Republik Dongjin dengan Syngman Rhee sebagai presiden, Kim Koo sebagai Perdana Menteri, Kim Do-sung sebagai Menteri Urusan Militer, dan Lee Won-hyung sebagai Menteri Luar Negeri. Di tengah kekacauan transisi politik ini yang diakibatkan dari kekosongan kekuasaan dan ketidakpastian masa depan, akhirnya di tanggal 6 September, sebuah kongres perwakilan diadakan di Seoul yang hasilnya adalah pendirian Republik Rakyat Korea atau PRK, sebuah pemerintahan sementara yang berumur pendek, di mana Syngman Rhee yang masih dalam pengasingannya di AS kemudian dicalonkan sebagai presiden. Song Jin-woo tidak menyukai PRK dan menolak ide-idenya, maka kemudian dia membentuk Komite Persiapan Yayasan Nasional untuk melawan PRK secara langsung.
Tapi, karena perannya sangat minim dalam politik Korea, akhirnya komite tersebut kembali berpihak pada pemerintah sementara Korea setelah pemerintah sementara itu kembali dari China.